Yang ketiganya, belajar buat nerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada. Kamu nggak cukup mengerti apa yang terbaik buat hidupmu, tapi Allah tahu. Bu, Allah tahu penyakit kamu apa, penyakit hati kamu nih, Allah tahu. Kamu punya kesombongan, kamu punya iri dengki, kamu suka pamer urusan dunia, Allah tahu, Allah ngerti. Cinta kamu terhadap harta dunia terlalu banyak, Allah ngerti. Cinta kamu terhadap manusia, Allah ngerti. Allah mau menyehatkan imanmu, Allah mau memperbaiki hidupmu. Karenanya Allah beri kepadamu ujian-ujian untuk bisa menaikkan derajat kamu. Allah yang tahu. Maka terima terhadap ujian-ujian yang datang dalam kehidupan. Hatimu yang qanaah, hatimu yang ridha. Man radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhut. Siapa yang selalu ridha dengan keputusan Allah, Allah pun bakal ridha sama dia. Siapa yang marah, protes sama takdir-takdirnya Allah, Allah pun benci kepada orang tersebut. Jangan mau jadi orang yang dibenci sama Allah. Kamu gak bakalan kuat. Jangan ehel-ehelan sama takdirnya Allah. Kamu gak bakalan kuat. Diterima aja takdirnya Allah dengan lapang dada, maka insya Allah keadaan kamu akan jadi tenang, damai, dan kamu akan melewati semua ujian dengan cara yang terbaik. Bu, Dek, Allah itu ibarat dokter paling hebat. Kamu sakit, kamu datang pada dokter, dokternya nih yang tahu. Oh, kamu lagi sakit nih, perlu pil pahit. Kamu pun dikasih resep pil pahit, diminum 3 kali 1. Kerjain. Dalam hidup kita ini terkadang ada pil-pil pahit yang harus kita telan. Enggak apa-apa, enggak bahaya. Besok-besok nanti kalau saat kamu mendapatkan ujian, kamu hanya perlu mengingatkan diri kamu, nih dia nih pil pahit yang Ustazah Halimah waktu itu bilang. Enggak apa-apa, telan aja yang ridho dengan keputusan Allah. Insya Allah kamu telan, bikin kamu jadi sehat. Pil-pil pahit kehidupan. Bu, kamu datang ke dokter, dokternya bilang, wah ini nggak cukup pil pahit nih, penyakitnya udah agak berat, kalau yang ini harus disuntik. Sakit luar biasa, suntik. Tapi siapa diantara kita yang marah-marah sama dokter? Dokter nih punya masalah apa sama saya, dok? Kok dokter bisa nyakitin saya kayak begini? Dokter kok nyuntik saya sakit kayak gini nih? Ada masalah apa dokter sama saya? Nggak ada kita kayak begitu. Kita akan bilang sama dokternya, makasih ya dok ya, malah kita bayar tuh dokter. Betul? Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah begitu dalam kehidupan kita. Terkadang bu, penyakit kita dalam hidup ini agak cukup berat, sehingga Allah perlu menyakiti kita. Dikasih sakit, dikasih sulit, dikasih miskin, ada orang meninggal dunia yang kita sayangi, ada orang benci sama kita, kita kemudian diperlakukan gak baik sama orang, kita dijahatin orang. Itu dia suntikan-suntikan menyakitkan dalam kehidupan kita. Jangan kemudian kita marah-marah, ya Allah, dosa apa saya kepadamu ya Allah, sampai engkau menyakiti saya seperti ini, sampai datang takdir pahit kayak begini, dosa apa saya ya Allah. Jangan begitu, dosamu banyak, dosamu banyak. Jangan nanya sama Allah,
Kenapa harus saya ya Allah? Allah bisa bilang, lah kenapa enggak? Kita hambanya yang ridho sama keputusan Allah, yang ridho, yang tenang hati. Makasih ya Allah atas apapun yang kau berikan dalam kehidupan saya. Nabi kayak begitu, Bu. Nih manusia indah yang kita rayakan maulidnya pada bulan-bulan ini. Ibu-ibu sekalian, dikasih apapun sama Allah, beliau selalu ridho. Kalau dikasih yang enak-enak, Nabi Muhammad bilang alhamdulillah, alhamdulillah, makasih ya Allah, alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Kata Nabi Muhammad, kalau habis makan, habis minum, Nabi Muhammad bilang, makasih ya Allah udah dikasih makan saya, makasih ya Allah udah dikasih minum saya, padahal saya nggak ada usaha apa-apa, makasih ya Allah, semuanya adalah darimu. Cakep, seneng Allah punya umat, punya hamba, punya manusia yang beliau ciptakan. Terima kasih mulu tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah seneng sama Nabi Muhammad kayak gitu modelannya. Dikasih makan, makasih, kasih minum, makasih, bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Kata Nabi Muhammad gitu, makasih Allah udah dibangunin lagi ya Allah, makasih, padahal tadi saya habis tidur nggak sadar apa-apa kayak orang mati. Makasih ya Allah, makasih, makasih. Nabi Muhammad kayak gitu, Bu, makasih mulu. Nabi Muhammad itu selalu berucap terima kasih. Bahkan dikasih sakit, dikasih sulit, Nabi Muhammad bilangnya alhamdulillah ala kulli hal. Lagi sakit nih, alhamdulillah ala kulli hal. Listrik mati, padam cahaya di rumah Nabi Muhammad, alhamdulillah ala kulli hal. Makasih ya Allah atas keadaan apapun yang kau berikan. Makasih mulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu ridho dengan apapun yang menjadi keputusan Allah SWT, selalu berdamai dengan takdir. Karenanya Allah pun ridho kepada Nabi Muhammad karena selalu menerima dan ridho dengan takdirnya Allah. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, resep terakhir, tips terakhir dari saya untukmu. Satu tadi, selalu ingat bahwa yang menguji kita adalah Allah. Kita semuanya miliknya Allah SWT. Yang kedua, jadi hamba Allah SWT yang bertakwa. Tinggalkan dosa, kerjakan taat kepada Allah SWT. Kerjakan ibadah-ibadahmu yang jadi perintah-perintah Allah SWT. Yang ketiga tadi, selalu terima dengan takdirnya Allah, yang ridho hati dengan keputusan Allah SWT. Kamu nggak tahu yang terbaik, Allah tahu yang terbaik. Allah tahu yang terbaik. Terkadang, Bu, penyakit kita nih nggak cukup disuntik, nggak cukup dikasih pil pahit. Terkadang ada penyakit kita yang harus dioperasi. Nggak apa-apa, jalanin. Berat banget kan itu, nggak apa-apa, jalanin. Ibu-ibu sekalian, jalanin. Terkadang kita emang punya penyakit seberat itu sehingga harus mendapatkan ujian-ujian yang berat juga. Jadi kalau kamu lagi kasih ujian, ya Allah berat banget ya Allah, ingat ya Allah emang dosa saya emang banyak banget ya Allah, saya ridho ya Allah, jadikanlah ujian ini sebagai pengampunan atas dosa-dosa saya. Jadikanlah ya Allah ujian yang berat ini buat saya ya Allah, saya mampu menjalaninya dengan cara yang terbaik, biar semua penyakit-penyakit saya dalam kehidupan Engkau sembuhkan ya Allah. Penyakit hati biar sehat ya Allah. Makasih ya Allah atas ujian berat ini ya Allah. Jadikanlah ampunan buat segala penyakit-penyakit maupun dosa-dosa yang telah saya jalani.